Selamat sore, abangku. Sore Pak PK. Sore. Sehat ya, Bang? Sehat. Gemuk kan sekarang? Mana lah, udah dari ngurus semua. Jadi gini, Bang. Apa ini cerita? Ada masalah, Bang. Kalau udah datang nih, pasti ada apa ini? Ada sesuatu nih ya? Enggak, APK kan tempat berkeluh kesah. Iya. Mengadu. Apa cerita bang? Ada anggota aku nih, Bang. Nggak masuk kerja ya. Udah 3 hari ya. Pening kali aku kepala aku ini, Bang. Berapa hari? 3 hari, Bang. Nggak masuk. Itunya udah dibuat, intern apanya udah dibuat. Internetnya udah dibuat, Bang. Udah aku bina juga, cuman bandel aku rasa. 1 hari Bang, itu pun nggak di rumah ya. Ini masih bingung juga nyarinya di mana. Enggak, artinya sudah dicoba dicari ke rumah, cari keluarganya apa segala macam gitu udah. Hari ini udah aku cari, emang nggak di rumah dia. Iya ya. Jadi gini bang, terkait dengan karyawan yang mangkir ya kita pun juga apa ya sebenarnya intinya kita harus memberikan pembinaan sebenarnya kepada karyawan terkait dengan mangkir. Kita kan perlu tahu juga bang, apa sebabnya dia mangkir gitu. Iya. Mungkin tahu urusan keluarga atau urusan apa, tetapi yang namanya kita di perusahaan nggak ada cerita. Yang namanya dia mangkir berarti dia melanggar aturan perusahaan. Iya. Dan itu harus kena sanksi bang. Nah memang sebenarnya kita memberikan sanksi itu paling tidak seminimal mungkin lah kepada karyawan kita. Tapi kalau memang sudah kita bina, sudah kita cari, sudah kita apa, tapi nggak ada juga kita temuin, nggak bisa juga kita bina ya, aku boleh buat terpaksa kita mainkan juga peraturan itu kan bang. Nah, jadi oke bang, ini untuk penyegaran aja sebenarnya, aku yakin abang udah paham nih sebenarnya, cuma untuk penyegaran aja. Jadi sebenarnya terkait mangkir karyawan itu kan dia melanggar disiplin kerja. Nah itu disiplin kerja itu kalau dia memang sudah berada pada 1 hari sampai dengan 5 hari berturut-turut maka dia akan di PHK. Ya. PHK-nya itu sesuai dengan PKB kita ini bang, itu di pasal 63 di poin 5 itu jelas. Di pasal 63 itu diterangkan bagaimana sebenarnya proses pemutusan hubungan kerja. Ada juga di memo kita juga ada itu terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Kita sedikit supaya penyegaran aja nih sebenarnya bang. Jadi karyawan yang mangkir 1 hari itu maka diberikan teguran. Ya kita ya kan bang. 1 hari teguran, kemudian mangkir lagi besoknya dikasih peringatan pertama. Nah kemudian besoknya dia masuk. Udah kan gitu, berarti sudah teguran pertama ini berlaku sampai 6 bulan bang. Nah jadi 6 bulan ini ketika dia mangkir lagi sebelum 6 bulan maka langsung kita buat surat peringatan kedua. Nah begitu seterusnya, dia berlaku selama 6 bulan bang. Nah ini konsekuensinya ada semua. Kalau teguran oke lah, nggak ada konsekuensinya, tetapi kan jadi pertimbangan untuk penilaian karya. Iya, betul. Kemudian kalau peringatan pertama ini akan berimbas pada apa? Akan berimbas kepada tidak dinilai dalam penilaian karya, kemudian bonusnya juga dipotong 5% bang. Bang ini kan kasihan bang. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau sekiranya itu kalau dia mangkirnya tidak berturut-turut, tetapi kalau dia mangkirnya berturut-turut 5 hari berturut-turut sesuai dengan PKB kita bang. Di pasal 63 Jadi di pasal 63 itu terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Di sini dinyatakan jelas bang, ya. Pasal 63 ini dia bilang gini, di poin 5A ya, di poin 5 di A5. Jadi ini dalam hal karyawan tidak masuk kerja dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dengan bukti yang sah, artinya gak ada keterangan apakah dia cuti atau bukti yang jelas entah sakit, itu nggak ada ya bang. Karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri dan telah memutuskan hubungan kerja sepihak atas kemauannya sendiri kepada karyawan. Dan karyawan tersebut akan diberikan uang penggantian hak, uang pisah yang besarnya sesuai ketentuan pasal 63 ayat 4 poin A angka 4. Jadi kalau dia sudah 5 hari berturut-turut bang, nggak ada keterangan, maka kita sudah bisa gitu mem-PHK karyawan tersebut, tetapi dengan prosedur kita tetap harus LKS bipartit lah kan seperti itu. Jadi dianggap dia sudah mengundurkan diri karena 5 hari berturut-turut dia nggak masuk gitu. Tapi kalau masih 1 hari 2 hari mungkin masih bisa kita kita tolerir lah untuk bisa kita berikan surat peringatan gitu. Nah jadi kalau sudah peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga
sudah kita bina, sudah kita panggil, tetapi masih juga nggak bisa juga, ya maka kita masuk kepada proses berikutnya. Apa itu? Proses bipartit, Bang. Bipartit, perundingan antara perusahaan dengan pekerja sebenarnya. Perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja berunding untuk menentukan apakah karyawan tersebut akan kita PHK atau tidak, gitu-gitulah. Tapi sepertinya kalau memang dia sudah melanggar aturan perusahaan 5 hari berturut-turut, atau dia nggak 5 hari berturut-turut berkelang-kelang tapi sudah peringatan ketiga, Bang, maka kita sudah bisa dipartikan untuk PHK karyawan tersebut. Nah, kemudian misalnya di PHK karyawan tersebut tidak terima gitu, nah dia bisa banding, melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja bahwa dia tidak terima. Baru nanti Dinas Tenaga Kerja akan memanggil kita dan kita akan dimediasi awalnya. Nah, begitu proses seterusnya ya. Jadi ke depan, Bang, itu yang udah 3 hari itu, Bang, internet udah buat. Udah, Bang, Mudah ya. Oke, nanti akan segera kita proses lah terkait dengan itu. Jadi gue ingatkan aja. Jadi kalau ada karyawan yang mangkir, kalau bisa ambil, Bang, hari ini dia mangkir, besok langsung buat suratnya, surat pemberitahuan kepada manajemen agar ditindak sesuai dengan aturan perusahaan. Jangan membuat agar diberikan surat peringatan pertama, usah, ya kan? Karena nanti biar kita lah yang menentukan dia itu sudah peringatan keberapa gitu. Agar diberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan. Gitu. Nah, baru nanti boleh juga dibuat keterangan sebelumnya yang bersangkutan sudah mendapatkan surat peringatan kedua misalnya. Semua hal tersebut, maka dengan ini kami mengusulkan untuk agar diberikan sanksi sesuai dengan aturan perusahaan. Jangan abang yang bilang peringatan ketiga, usah. Abang gitu aja. Kalau peringatan pertama, abang lampirkan aja gitu keterangannya bahwa sudah diberikan peringatan pertama sesuai surat sekian. Ya, oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Oke, Bang. Aman ya? Udah, Bang. Aman. Oke lah. Oke, kalau nggak ada lagi, aku tadi baru telepon Pak Manajer ya kan. Panggil aku, ya kan? Oke, Bang ya, kita ya. Bang. Ya, teman. Siap, Bang. Ya. Ayo sama kita. Bang. Bang.